Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Bapak Fikri Nur Hakim Nugraha, Bapak Wali kelas 5 Pintar. Gimana anak-anak pagi ini? Sudah sholat duha? Sudah sarapan? Alhamdulillah. Baik anak-anak, kalau kemarin kalian belajar IPA mengenai alat gerak hewan, hari ini kita masih belajar tematik. Ya, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Eits, sebelum mulai, Bapak mau tanya nih. Di antara kamu ada nggak yang hobi baca buku? Kalau kamu hobi baca buku, pause video ini. Ya, terus tulis di kolom komentar apa sih buku favorit kamu. Yuk, sekarang kita tulis dulu apa buku favorit kamu. Baik, anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai ide pokok. Di sini, Bapak Fikri sudah menyiapkan 4 buah teks. Tugas kalian adalah mendengarkan dan menyimak dengan teliti. Teks yang pertama akan Bapak bacakan. Bapak Fikri adalah seorang yang berprofesi sebagai guru SD. Bapak Fikri mengajar di SDIT alias Min 2. Bapak Fikri mengajar di kelas 5 Pintar. Selain mengajar kelas 5 Pintar, Pak Fikri juga mengajar ekstrakurikuler pramuka dan bahasa Inggris. Di teks yang pertama ini, kita bisa menentukan kalimat utama ada di awal paragraf, yaitu Bapak Fikri adalah seseorang yang berprofesi sebagai guru SD. Di dalam kalimat utama ini, kita bisa menentukan ide pokok. Ide pokoknya yaitu Bapak Fikri, guru SD. Selain itu, kalimat yang ada di dalam teks tersebut termasuk kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Baik, anak-anak. Kita lanjutkan ke contoh teks yang kedua. Jawa Barat mempunyai banyak makanan tradisional. Di Bogor bisa kita jumpai toge goreng, asinan, dan bolu talas. Di Bandung ada peyem yang rasanya manis. Di Garut kita bisa menemui aneka rasa dodol. Jalan-jalan ke Sumedang ada tahu Sumedang yang sangat terkenal. Di dalam teks yang kedua ini, kita bisa menentukan kalimat utama ada di awal paragraf, yaitu Jawa Barat mempunyai banyak makanan tradisional. Setelah kita bisa menentukan kalimat utamanya, maka kita bisa memperoleh ide pokok. Ide pokoknya yaitu makanan tradisional Jawa Barat. Sisanya, kalimat yang terdapat di dalam teks yang kedua ini termasuk kalimat pengembang. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam teks yang ketiga. Asian Games merupakan ajang perlombaan olahraga antar negara-negara Asia. Tahun 2018, Indonesia berhasil menyelenggarakan Asian Games di 2 kota, yaitu Jakarta dan juga Palembang. Cina berhasil menjadi juara umum Asian Games tahun 2018 yang diselenggarakan di Jakarta dan Palembang. Indonesia sendiri berhasil menempati posisi keempat di klasemen akhir perolehan medali. Indonesia juga sukses menjadi tuan rumah Asian Games. Di dalam teks yang ketiga ini, kita harus mencari di manakah letak kalimat utama. Ternyata, kalimat utamanya berada di akhir paragraf, yaitu Indonesia juga sukses menjadi tuan rumah Asian Games. Nah, setelah kita dapat kalimat utamanya, kita bisa menentukan ide pokoknya. Ternyata ide pokoknya adalah Indonesia
tuan rumah Asian Games 2018. Sisanya, kalimat yang ada dalam kalimat di teks yang ketiga merupakan kalimat pengembang. Oke, anak-anak, ini ada contoh yang keempat. Kalian teliti dan fokus ya. Tahun 2020 ini, banyak siswa di Indonesia tidak bisa ke sekolah. Sekarang, semua siswa belajar dari rumah akibat virus corona yang berbahaya. Virus ini mudah menular, sehingga menyebabkan sekolah harus diliburkan. Belajar dari rumah terkadang membosankan karena tidak bisa bertemu dengan teman dan juga guru. Nah, dari teks yang keempat ini, kita harus mencari di manakah letak kalimat utamanya. Apakah ada di awal paragraf, apakah ada di akhir paragraf, atau ada di tengah paragraf. Setelah kita baca dengan teliti, ternyata kalimat utamanya ada di tengah paragraf. Kalimat utamanya yaitu, sekarang semua siswa belajar dari rumah akibat virus corona yang berbahaya. Nah, akhirnya kita bisa menentukan ide pokoknya atau inti masalahnya, yaitu semua siswa belajar dari rumah akibat virus corona. Sisanya, kalimat yang lain termasuk kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Baik anak-anak, setelah kalian menyimak 4 buah teks yang Bapak sajikan, bisa kita simpulkan bahwa untuk mencari kalimat utama dalam satu paragraf, kalian harus membaca dengan teliti. Kemudian, setelah kalian mendapatkan kalimat utamanya, kamu bisa menuliskan dengan ringkas atau dengan singkat apa ide pokoknya. Ingat, ide pokok sama dengan gagasan pokok. Ide pokok juga sama dengan inti masalah. Ide pokok juga sama dengan inti permasalahan atau inti pembahasan. Dari Bapak cukup sekian. Kalian bisa berlatih soal-soal yang ada di buku pena. Jangan lupa, kamu bisa latihan. Cek kolom deskripsi. Ada 1 buah soal. Coba, Bapak pengen tahu. Kira-kira apa kalimat utama dan ide pokok yang ada di kolom deskripsi? Tulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita belajar lagi sama Pak Fikri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.